Biasanya kalau mahasiswa itu kan sudah daki-daki Mas Ebi. Kemudian kok mau-maunya gitu turun ke bumi dan menjadi penyelenggara di ujung. Ya, prinsip saya kan begitu. Apapun pengalaman yang kita lakukan, itu suatu saat pasti akan bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera para teman pemilih di Kabupaten Probolinggo khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali bertemu di Bromo Podcast, ngobrol demokrasi bersama KPU Kabupaten Probolinggo. Ini merupakan channel resmi KPU Kabupaten Probolinggo dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Beliau tokoh muda di Kabupaten Probolinggo dan merupakan pegiat demokrasi pemilu. Saat ini beliau sebagai salah seorang komisioner di Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Ya. Beliau tidak asing lagi di dunia kepemiluan karena memang sejak mahasiswa sudah terlibat aktif dalam isu-isu tentang demokrasi dan elektoral. Nama beliau adalah Rifkohul Ibad. Tepatnya Bapak atau Mas ini? Mas saja. Mas Rifkohul Ibad. Ya. Beliau masih muda, segar, pandangan-pandangannya menyegarkan, terutama soal bagaimana mengamankan demokrasi dan pemilu khususnya di Kabupaten Probolinggo. Barangkali bisa disampaikan Mas Ibad kepada para pemirsa di Kabupaten Probolinggo, siapa sih sebenarnya Mas Ibad ini secara lebih detail, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berhubung saya harus memperkenalkan diri dulu, jadi saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Rifkohul Ibad. Tapi sejak kecil sudah dipanggil Ebit. Oh, Ebit. Ya, panggilan akrabnya Ebit. Tapi nggak ada PAD-nya. Kalau gede ya. Iya. Alamat saya dari Sambiran Pak Lor, Desa Sambiran Pak Lor, Kota Anyar, Probolinggo, dan sekarang berdomisili di Sumber Anyar, Kecamatan Paiton. Apa lagi yang harus disampaikan? Ya, kegiatan seputar demokrasi ketika mahasiswa misalnya. Oke, ketika mahasiswa semenjak keluar dari pondok pesantren, saya kuliah di salah satu perguruan tinggi Islam negeri di Surabaya. IAIN Sunan Ampel yang sekarang sudah menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya. Sana jurusan yang diambil memang nggak nyambung lah dengan apa yang posisi saya sekarang. Tapi agak menjerat sedikit. Iya. Apa jurusannya? Mas Ebit? Hukum Islam. Hukum Islam. Tapi Islam kan juga bicara tentang demokrasi ya. Jelas, di situ kan bukan hanya kita diberikan pelajaran tentang keislaman, tapi juga hukum-hukum secara umum ya kita juga diberikan pelajaran tentang itu. Mata kuliah ya. Iya. Selama di kampus aktif di salah satu organisasi PMI sampai tingkat ya PKJ lah wilayah. Setelah itu keburu nikah. Wah, luar biasa. Keburu nikah Mas. Gitu. Kalau
pengalaman sebagai penyelenggara sih sebenarnya nggak banyak banget. Kalau di semenjak masih di Surabaya pernah aktif di GBPR, ya GBPR yang itu biasanya sih melakukan pemantauan terutama ketika hari pemungutan. Sebelum menjabat menjadi komisioner Bawaslu Kabupaten Probolinggo ini di pemilu maupun pilkada sebelumnya, kami juga menjadi KPPS Mas. Oh iya. KPPS. Kalau KPPS hanya di tingkat TPS. Setelah itu di tingkat kecamatan desa langsung lompat aja ke tingkat kabupaten. Gitu Mas. Alhamdulillah ini udah banyak berkah. Oh ya, berarti Mas Ibad ini seorang santri ya. Memang di pesantren itu juga diajarkan mengenai demokrasi. Tentunya ya. Ya minimal pemilihan proses itu kan dipilih secara demokratis oleh siswa-siswa. Itu juga menjadi embrio lah bagi saya secara pribadi untuk bagaimana itu menjadi dasar pengalaman dalam dalam pengalaman hidup dan bekal saya sebagai pegiat pemilu penyelenggara pemilu. Ya, sahabat teman pemilih yang berbahagia, ternyata narasumber kita ini memang orang yang spesial ya. Santri, kemudian mahasiswa, lalu menjadi penyelenggara bahkan di tingkat ujung. Ini saya kira menjadi KPPS itu adalah sangat mulia, tidak mudah. Kira-kira menjadi KPPS itu, kira-kira yang dulu dilakukan di KPPS nyambung nggak dengan yang sekarang Mas Ebit ini tekuni sebagai korbit sosialisasi dan ubal ya, pengawasan dan ubal. Yang jelas nyambung Mas. Jadi meskipun secara hierarkis KPPS itu berada di bawah koordinasi, di bawah struktural KPU, tapi kan bekal selama menjadi KPPS itu bagaimana kita menyampaikan sinyal, juga bagaimana ketika pemungutan dan penghitungan suara, itu juga menjadi modal bagi saya. Sehingga ketika melakukan pengawasan ketika hari H, ya saya sudah tidak nyambung lagi yang gitu. Ya memang hari H kan bicara KPPS itu ya. Iya. Bicara KPPS. Ujung tombak. Kita kan sebenarnya di sana TPS ya. Ya yang kita persiapkan selama 20 bulan atau 9 bulan di pemilihan itu semuanya kan berujung di KPPS sebenarnya. Iya. Ujung tombak kita ya dari penyelenggaraan di tingkatan TPS, baik itu di Bawaslu maupun KPU. Ya. Para teman pemilih yang kebetulan pernah menjadi KPPS ya, atau PPS yang menjadi penyelenggara di tingkatan desa tidak perlu merasa kecil hati. Karena Mas Ebit ini sudah membuktikan sendiri bahwa dengan modal menjadi pemantau di GBPR, aktivis mahasiswa, ternyata beliau ini tetap mau turun ke bumi. Biasanya kalau mahasiswa itu kan sudah daki-daki Mas Ebit. Kemudian kok mau-maunya gitu turun ke bumi dan menjadi penyelenggara di ujung. Ya prinsip saya kan begitu. Apapun pengalaman yang kita lakukan itu suatu saat pasti akan bermanfaat bagi kita. Ya bukan hanya dalam pemiluan, tapi segala bidang, segala aspek. Pasti suatu saat itu akan bermanfaat dan itu akan muncul sendiri. Secara kebetulan alam budaya itu pasti. Karena prinsip saya kayak gitu. Apa yang saya lakukan di organisasi, ya saya lakukan. Karena saya yakin apa yang saya dapatkan di organisasi nantinya ini pasti suatu saat lambat atau cepat ini akan bermanfaat bagi
saya gitu. Begitu juga di tingkatan LPS sebenarnya juga. Saya berkeyakinan pasti ini akan bermanfaat bagi masa depan saya. Begitu Mas. Berarti ibaratnya itu proses tidak akan mengkhianati hasil ya, kira-kira begitu ya. Iya. Kemudian kok pas Mas Ebit ini tertarik gitu menjadi komisioner Bawaslu, kira-kira motifnya apa? Di tahun berapa ya? Belum mendaftar 2018. Iya. Itu apa kira-kira motifnya mendaftar sebagai komisioner Bawaslu? Uji ilmuwan. Uji dan pengalaman tentunya ya. Iya, ya sebenarnya sih semuanya berangkat dari niatnya dan coba-coba Mas. Ya kita daftar di sana kan ya samping coba lah, ini menjadi pengalaman kan bagaimana proses seleksi kan begitu. Tidak terlalu ambisi sebenarnya sih saya. Yang penting daftar agar ini menjadi pengalaman dan alhamdulillah kok diterima. Gitu Mas. Ya. Tidak mulu saya cuma pengen saya akan mengambil jalan ini untuk mengabdikan diri saya terhadap negara dalam aspek penyelenggaraan pemilu. Ya, ini kalau santri memang tawadhu ya, orangnya jadi rendah hati. Padahal Mas Ebit ini tentunya punya jejaring yang luar biasa. Di PMI saja itu sudah di tingkatan provinsi. Tingkatan PKC ini tentunya memiliki jejaring yang berjibun ya. Meskipun pada tataran pribumisasinya itu ada di KPPS. Nah, ngomong-ngomong sekarang ini nekuni di bidang apa, Mas Ebit? Mungkin bisa disampaikan kepada teman pemilih di Kabupaten Probolinggo. Iya, saat ini semenjak menjabat menjadi komisioner Bawaslu Kabupaten Probolinggo, saya menjabat sebagai koordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga Mas. Ya inilah kasarannya gini, ini menjadi pintu awal dari pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam hal apapun itu, baik itu dalam proses data pemilih, verifikasi calon, begitu juga kampanye, dan juga sampai menghitung itu ujung tombaknya ada di divisi pengawasan ini. Ya, ibaratnya berarti Mas Ebit ini menggawangi bagaimana dandani Bawaslu supaya tampak menarik gitu ya kepada publik, kira-kira begitu. Iya, karena begini, pengawasan itu kan bukan kita hanya memaknai kita mengawasi, tapi pengawasan ini ada 3 di situ. Yang pertama adalah melakukan pencegahan. Pencegahan itu juga termasuk dalam pengawasan. Yang kedua adalah mengawasi, dan yang ketiga adalah menindak jika terjadi pelanggaran-pelanggaran. Itu sebenarnya maksud besar dari Bawaslu itu, Mas. Nah, memang mencegah ini kan sebenarnya lebih penting ya daripada mengobati. Ya kita tahu misalnya di pelaksanaan pemilu maupun pemilihan ini kan ada penyakit-penyakit ya, yang memang itu sudah terjadi menimpa sejak lama dan ini agak sulit mengamputasinya. Nah, kira-kira itu dari sisi prevensi, pencegahan preventif itu apa saja yang sudah dilakukan oleh Mas Ebit ini sebagai korbit pengawasan? Iya, memang pencegahan ini sudah menjadi prioritas utama kita. Kita memang lebih memaksimalkan pencegahan. Yang harus kita lakukan itu sudah dari bawah sekali provinsi, juga kabupaten, dan juga kita pada jajaran untuk lebih memaksimalkan proses pencegahan. Semisal ketika tahapan ini dimulai, ketika berlangsung ya, ketika proses kampanye akan dimulai, kita sebelum itu juga harus melakukan pencegahan, terutama melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu, begitu juga terhadap masyarakat. Begitu juga kita menyampaikan
berkoordinasi dengan beberapa stakeholder agar mereka mengetahui tentang apa itu larangan sesuai dengan Undang-Undang 7 dan bagaimana seharusnya sebagai stakeholder ya. Begitu juga bagaimana seharusnya peserta pemilu melakukan pengawasan yang sesuai dengan regulasi yang ada, itu yang harus kita sampaikan. Sehingga bagi kami ikhtiar itu paling tidak bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam masa-masa kampanye. Begitu juga tahapan yang lain. Kalau seumpamanya sekarang ini kan tidak ada tahapannya. Tahapan itu bukan berarti penyelenggara baik itu Bawaslu atau tidak melakukan sosialisasi atau pendidikan. Iya, tidak terjaga gitu. Seperti yang kita ketahui, kita kan masing-masing dari kita juga melakukan sosialisasi. Bawaslu mulai tahun 2020 sampai sekarang ini kita lebih memaksimalkan dalam proses peningkatan partisipasi masyarakat dengan cara membentuk pusat pendidikan, dengan cara bekerja sama dengan beberapa ormas, instansi, begitu juga terhadap ormas itu tidak lain untuk agar mereka itu menjadi mitra kita. Ketika mereka itu diajak menjadi mitra bagi kita, paling tidak mereka kan sudah paham terkait dengan bagaimana pemiluan ini. Sehingga mereka nantinya ketika proses tahapan ini sudah berlangsung, mereka juga bisa paling tidak kepada keluarganya, kerabat dekatnya itu menyampaikan, oh pemilu itu harus kayak gini. Dan seandainya kamu itu menjadi caleg, ini yang tidak boleh kamu lakukan. Itu sebenarnya yang tujuan dari kita. Ya, berarti yang dilakukan Mas Ebit ya sebagai koordinator pengawasan, hubungan antar lembaga, tadi juga membentuk pusdik ya, memasuki pusat-pusat pendidikan. Nah, kira-kira itu apa saja yang disasar, Mas? Pesantren kah, sekolah, madrasah, apa juga masuk ke perguruan tinggi? Ya, kalau melihat dari tahun 2021, memang rencana strategis kita dan yang disasar kita dalam proses sosialisasi ini adalah pelajar, Mas. Tapi tidak menutup kemungkinan kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat lainnya, kan gitu. Tapi yang kalau melihat dari pengalaman kami kemarin, apa yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Probolinggo kemarin, ini kita lebih memfokuskan kepada pendidikan terhadap mahasiswa maupun pelajar. Seperti kuliah pengawasan yang kita lakukan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jalan Hasan, seperti Sekolah Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan yang itu dilakukan selama satu semester. Pertemuannya tiap minggu sekali. Nah, itu dengan Universitas Nurjati. Begitu juga ini kita melakukan sosialisasi di SMA Sumber, kita juga menggandeng SMK Gending dan banyak lainnya, Mas. Gitu. Itu yang menjadi giat kita selama 2021. Ya, ini kita bertanya-tanya kenapa mahasiswa tadi kan diharapkan para pelajar atau mahasiswa yang diajak itu menjadi mitra dari Bawaslu, menjadi sahabat Bawaslu gitu kira-kira kan begitu. Nah, itu apa yang diharapkan dari mereka yang masih muda-muda itu, dan kenapa kok memilih yang muda-muda kok tidak yang tua-tua itu? Ya. Kalau kemudian kan supaya tua-tua. Ya kayak gini, Mas. Ikhtiar kita itu kan begini, mahasiswa itu kan secara idealisme ini masih bagus lah.
Begitu juga mahasiswa maupun pelajar ini akan menjadi penerus kita. Tentunya untuk mencapai pemilu yang integritas ini pasti akan melewati beberapa rintangan dan ini tidak akan mungkin secara instan kita capai. Makanya kalau kita tidak berangkat dari awal atau sejak ini, ya itu tidak akan mungkin terwujud, gitu kan. Makanya pertama ikhtiar kami itu adalah menggandeng dan memberikan pendidikan pemilu dan pengawasan terhadap mahasiswa, begitu juga pelajar. Nah, dengan beberapa pengetahuan yang kita berikan, kita juga mengundang beberapa narasumber yang kompeten. Nah, komisioner Bawaslu provinsi pun tiap minggu ya hadir. Melibatkan dari provinsi juga. Iya. Wah, luar biasa. Schedule itu kan 14 kali pertemuan mas selama 1 semester itu. Jadi sama dengan kuliah 1 semester. Iya. Gitu. Memang itu menjadi apa ya? Bentuk implementasi dari hasil kerjasama kita dengan UNICEF yang digagas dulu, gitu. Ya begitu mas. Ya, saya kira menarik dan sudah mantap ya yang dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka mencari mitra-mitra strategis untuk menjadi sahabat Bawaslu di Kabupaten Probolinggo, karena tentunya Bawaslu dengan keterbatasan personel dan sementara wilayah yang akan diawasi ini sangat luas. Saya kira memang benar adanya untuk memilih mitra-mitra strategis, terutama mereka yang masih fresh pikirannya, nggak terlalu mikirin seblugan dan gitu kira-kira ya. Iya, kan gini, bayangan kamu itu kan apa yang menjadi pengetahuan nantinya itu kan paling tidak kan dari 10 ada 1 lah yang memang nantinya tetap idealis, sehingga mereka itu bisa menjadi penerus masa depan bangsa ini, baik itu menjadi penyelenggara pemilu maupun sebagai pejabat negara, kan gitu. Dan tentunya juga kiprah mereka memberi manfaat kepada masyarakat luas itu mungkin yang lebih urgent ya. Iya, biar mereka itu ketika bapaknya semuanya nyalon Pak, jangan sampai kayak gini loh. Katanya Bawaslu itu tidak boleh menurut undang-undang. Ya. Itu kan sudah bermanfaat. Begitu juga ketika si mahasiswa si A itu menjadi peserta maupun tim sukses. Dan dengan berkat pengetahuan yang sebelumnya, mereka itu kan sudah tahu, wah tidak boleh kayak gini Pak, kita pakai strategi kayak gini saja. Money politik itu tidak boleh, kita pakai strategi pendekatan secara persuasif saja, semisal kayak gitu. Ini kan bermanfaat mas, kan gitu. Jadi memang Bawaslu ini kenapa kita lebih memprioritaskan dan menggalakkan program pengawasan partisipatif, karena bayangan kami kesuksesan pemilu ini bukan hanya diukur dari sejauh mana partisipasi pemilih ketika hari H artinya mencoblos, tapi sejauh mana partisipasi masyarakat ini dalam ikut andil dalam proses pemilu dari tahapan awal sampai selesai. Gitu. Minimal nantinya si A itu memberikan informasi awal kepada kami. Oh Pak, ini di daerah sini ada kayak gini, lah itu bermanfaat mas. Karena kami sadar, jajaran level kita, karena di sini ada 24 kecamatan, ya kan, dan ada 330 jajaran kelurahan. Nah, hanya personel itu yang kita punya. Sedangkan yang kita awasi, terutama ketika pemilu, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR, DPD, dan tim ses presiden dan wakil presiden. Itu banyak mas. Caleg aja, kalau legislatif di tingkat kabupaten aja sudah berapa. Kalau itu tidak didukung oleh masyarakat dalam melakukan pengawasan, ini saya rasa kurang afdol.
Ya, ini para teman pemilih yang berbahagia, ternyata Bawaslu sudah melakukan berbagai macam kegiatan, terutama di divisinya Mas Ebit ini. Nah, Mas Ebit, barangkali kepada teman pemilih di Probolinggo itu bisa disampaikan tantangan yang pernah dihadapi dalam melakukan pengawasan maupun juga sosialisasi, itu ada nggak tantangannya atau lulus-lulus saja? Jelas ada tantangannya. Karena kita, terutama ketika kita sebagai penyelenggara ini, terutama ketika tahapan sudah berlangsung, ini kan bekerja penuh waktu lagi, Mas. Ya. Tidak ada jam kerja, kan? Tapi jam kalender. Jam kalender. Jadi tidak ada hari kerja gitu. tantangannya ya fisiknya ada, pikirannya ada. Gitu. Hambatan-hambatan juga ketika kita berinteraksi dan melakukan pengawasan terhadap salah satu peserta pemilu yang melakukan kampanye, gitu kan? Ini kan pasti ada bukan cekcok sih sebenarnya, memberikan sosialisasi dulu. Kalau semuanya pelanggar, ini melanggar. Coba kamu ini harus sebelum melakukan kampanye sampai harus izin dulu kepada pihak kepolisian, kan gitu. Itu masih ada yang nggak tahu gitu ya? Pasti ada. Atau pura-pura nggak tahu? Ya, tidak untuk kemungkinan. Iya. Iya, karena di PKPU begitu juga di U7. Memang ketika kita melakukan, ketika peserta pemilu itu melakukan kampanye, ini kan pertama harus meminta izin dulu, memberitahukan dulu kepada pihak kepolisian, minimal polsek lah. Kita ditembuskan sebagai penyelenggara, sehingga kita tahu ketika mereka itu sudah memohon izin kepada pihak berwajib. Nah, kita kan pasti yang diberitahu lah, ya kan ya. Jadi kita bisa melakukan pengawasan. Tapi kadang yang sulit itu ketika kampanye itu tidak dilaksanakan atau tidak meminta izin dulu kepada pihak berwajib itu, Mas. Sering terjadi. Sehingga kami coba untuk menjaga dan menjaga yang sudah stop kampanye itu. Kampanye liar lah kira-kira begitu. Kampanye liar gitu. Baik, Mas Ebit, ini sudah di bagian ujung, di bagian akhir. Nah, kira-kira sebentar lagi kita sudah akan menghadapi tahapan menuju pemilu 14 Februari 2024 dan juga akan melaksanakan pemilihan di bulan November di tahun yang sama. Nah, kira-kira apa harapan dari Mas Ebit sebagai komisioner di Bawaslu, terutama kepada masyarakat di Kabupaten Probolinggo maupun kepada para peserta pemilu, kira-kira apa? Dan juga kepada kita sebagai penyelenggara di KPU Kabupaten Probolinggo. Ya, pertama kepada kita sendiri ya, sebagai penyelenggara pemilu. Seperti diketahui, penyelenggara pemilu itu kan ada 3, DKPP, KPU, dan Bawaslu. Sebagai penyelenggara ini sebenarnya satu kesatuan yang nantinya dibelah sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Yang mestinya kita harus selalu bersinergi, bukan selalu bertentangan begitu Mas. Tapi kita saling mensupport satu sama lain. Karena tujuan dan tugas kita itu sama, menciptakan dan mengawal pemilu agar pemilu berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemilu yang berintegritas. Jadi pertama berangkat dari kita harus solid dan selalu berkoordinasi dan bersinergi. Betul. Dan kepada masyarakat, mungkin masyarakat ini juga perlu kita sebagai penyelenggara pemilu, begitu juga dengan pemerintah daerah, pemerintah daerah juga ya,
ini agar lebih memasifkan kembali sosialisasi tentang kepemiluan. Karena di tahun 2024 ini kan pasti kompleks. 4 Februari ini akan dilaksanakan pemilu, 27 November ini akan dilaksanakan pemilihan bupati dan gubernur. Jelas ini memang tahun-tahun politik. Tapi kita tetap harus menghadapi secara santai saja, secara relax. Nah, harapan kami sebagai penyelenggara, kami berharap masyarakat ini lebih rasional lagi, lebih rasional lagi dalam memilih dan lebih lebih membuka wawasannya terkait dengan pemilu. Selama ini saya meyakini masyarakat ini hanya memaknai pemilu ketika hari saja. Padahal tahapan-tahapan itu sudah berbulan-bulan sebelumnya. Makanya wawasan tentang kepemiluan itu sudah selayaknya diketahui oleh masyarakat secara umum. Jadi kita sebagai penyelenggara juga harus melakukan step by step, dimulai dari beberapa lokus-lokus dulu. Tentunya tidak mudah lah untuk mensosialisasikan secara general. Mungkin itu Mas. Ya, luar biasa Mas Ebit, harapan-harapan kemudian juga program-program yang sudah dilaksanakan untuk menciptakan pemilu dan pemilihan yang demokratis terutama di Kabupaten Probolinggo. Sehingga Mas Ebit tadi menggarisbawahi yang tebal terutama terhadap penyelenggara kita agar solid, ya bukan sulit, tetapi solid, saling berkoordinasi dan menjaga harmoni. Karena memang kita ini sesama manusia dan arti dari manusia itu insan itu artinya harmoni. Jadi memang antar penyelenggara ini memang harus harmoni, jangan sampai kita sudah tahap pemilu-pemilihan berlangsung masih tukaran antar penyelenggara. Nah ini tentu akan merugikan kita sendiri sebagai penyelenggara. Dan yang kedua kepada masyarakat agar meningkatkan partisipasinya baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif dalam rangka menciptakan demokrasi yang kuat di Kabupaten Probolinggo dan diharapkan oleh Mas Ebit agar menjadi pemilih yang cerdas atau pedas itu. Demikian pertemuan kita. Terima kasih kedatangannya di KPU Kabupaten Probolinggo, Mas Ebit. Sehat selalu Ya, terima dan kasih. semoga rezekinya tambah lancar dan tambah gagah gitu ya. Tambah segalanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.